Life goes on, sebuah ungkapan yang seringkali dikatakan kepada orang-orang atau oleh orang-orang yang sedang mengalami kemandekan. Sepertinya hidup sedang berhenti oleh sebuah halangan yang menimpa. Entah itu bencana, perkabungan, entah itu kegagalan, entah itu kehancuran di dalam hidup. Seolah mandek dan berhenti, sehingga kata-kata life goes on mengingatkan bahwa hidup terus berlanjut. Sekalipun ada duka cita, ada perkabungan, ada kegagalan, ada kehancuran, kecewa atau perasaan yang lain, hidup tidak berhenti, tidak menunggu itu selesai. Dia masih terus berjalan. Meskipun ada kesulitan, tantangan atau tragedi, kita tidak boleh menyerah atau berhenti berusaha ketika menghadapi masalah. Life goes on atau hidup terus berlanjut mengingatkan kita tentang kontinuitas kehidupan. Bukan discontinuity, tapi kontinuitas. Ketika sesuatu yang menghalangi memang terjadi sepertinya discontinuity. Tetapi pemberhentian itu hanya sejenak, hanya sebentar. Pesan life goes on memotivasi kita untuk terus maju. Menghadapi masa-masa yang sulit jangan terlalu lama. Hidup terus berlangsung, hidup terus berjalan. Dengan atau tidak ada musibah, tetap hidup berjalan. Dan disinilah sebenarnya iman kita sebagai orang percaya harusnya memahami bahwa hidup yang berlanjut, yang terus berjalan, itu adalah sebuah hidup yang harus dijalani dengan penuh sujud kepada Tuhan. Apapun yang terjadi memang bisa membuat kita ciut atau takut, tapi hidup yang terus berlanjut dengan segala kejut yang ada itu tidak pernah bisa kita cegah. Dia terus berjalan. Karena itu berjalanlah bersama dengan Sang Pemilik kehidupan kita. Saya Nicholas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 ayat di dalam kitab Yesaya. Pertama, Yesaya 33 ayat 2, Tuhan kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Lalu Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, untuk mendengar seperti seorang murid. 2 ayat dalam kitab Yesaya ini yang pertama bersifat permohonan. Seorang yang sepertinya memang sedang ada dalam kesesakan hidup, sehingga dia mohon belas kasih dari Tuhan. Kasihanilah aku, kami menanti-nantikan Tuhan. Dan apa yang diungkapkan ini sebenarnya selaras dengan juga bagian lain dalam kitab Yesaya yang mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dibaharui kekuatannya. Jadi bukan apa yang dinantikan atau bagaimana menantikan, tetapi sosok yang dinantikan, yaitu Tuhan itulah yang memberikan kekuatan, sehingga penantian akan hadirnya Tuhan itu justru memberi kepada kita kekuatan. Dan lalu bukan saja mohon belas kasihan kepada Tuhan yang dinantikan, tapi juga Tuhan melindungi. Ini dia yang menarik, melindungi kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ada kata setiap pagi yang berarti ini kebutuhan setiap hari kita. Ini daily needs kita. Dalam iman kita, perlindungan dari tangan Tuhan itu yang paling kita butuhkan setiap saat. Kalau kita punya proteksi-proteksi dari dunia ini yang bersifat sementara, itu mungkin hanya berlangsung, ada masa expirednya, ada masa kedaluarsanya. Tapi setiap pagi dengan tangan Tuhan yang melindungi itu tidak pernah ada kedaluarsa, tidak pernah ada jatuh tempo atau habis. Tetapi itu adalah sesuatu yang terus berlanjut, sama seperti hidup yang terus berlanjut. Karena itu lanjutkanlah bersama dengan tangan Tuhan yang melindungi. Dan karena itu dengan berani penulis kitab Yesaya ini mengatakan, selamatkan kami di waktu kesesakan. Dia tahu kepada siapa saat kesesakan datang. Dia memang berhenti sejenak, kesesakan itu menghalangi dia untuk tetap maju, seolah mandek, seolah pengen berhenti, seolah pengen mengakhiri hidup. Tetapi kalau dia menanti-nantikan Tuhan dan terus dilindungi setiap hari dan mengalami perlindungan tangan Tuhan setiap hari, maka keselamatan saat waktu kesesakan itu dia peroleh.
Dan pengakuan iman di Yesaya 50 ayat 4 ini merupakan satu kekuatan iman orang percaya. Bahwa janji Tuhan telah memberikan lidah seorang murid. Seorang yang mengikut Tuhan, maka Tuhan karuniakan kepadanya bukan bicara berkat-berkat jasmani di dunia ini, tetapi diberikan lidah seorang murid. Apa maksud lidah seorang murid? Perkataan yang menyemangati orang lain. Ini dia pesan untuk saat kita mandek, ketika kita merasa hidup itu berhenti, ketika kita merasa kita kecewa dan kita sampai harus dinasihati life goes on, hidup terus berjalan. Maka untuk membuat kita bisa berjalan lagi di hidup yang terus berjalan dan berlanjut itu, kita perlu sungguh punya lidah seorang murid yang menyemangati orang lain. Iman Kristen bukan membuat kita sekedar hanya saat kita berhenti sejenak berdoa mohon pertolongan Tuhan lalu berhenti dan Tuhan berikan pertolongan selesai di situ. Tidak. Tuhan memberikan kepada kita pertolongan lidah seorang murid untuk bisa mengatakan orang-orang yang letih lesu itu disemangati. Dan kata lain bahwa ketika kita sedang mengalami kemandekan dalam hidup kita dan kita mau berhenti dari semuanya, kita merasa sudah lelah dengan segalanya, kita merasa sudah letih lesu tidak punya daya lagi untuk maju. Tuhan justru ingatkan, jangan larut di dalam kesedihanmu, jangan larut dalam keletihan dan kelesuanmu, tapi nasihatilah orang lain. Inilah lidah seorang murid. Lidah yang sungguh dipenuhi dan dilengkapi oleh Tuhan Sang Guru Agung itu untuk dengan lidah kita mengatakan semangat buat orang lain. Justru ini sebenarnya saat kita menyemangati orang lain, kita justru disemangati. Kalau kita hanya minta disemangati oleh orang lain tapi kita berhenti, mulut kita tertutup, kita tidak mau semangati. Ini sebenarnya salah satu terapi yang baik saat kita sedang letih lesu. Bukan berhenti dan lalu istirahat saja, tetapi setelah istirahat sudah bugar lagi, nasihati orang lain. Beri semangat buat orang lain. Orang yang sedang letih lesu dan mungkin kurang bersemangat tapi dia bisa menyemangati orang lain, sebenarnya ini adalah kekuatan dia. Dan dia akan menjadi semangat dengan dia menyemangati orang lain, padahal dia sedang dalam keadaan letih lesu. Dan bukankah kita ingat bagaimana Yesus ketika dia mati di kayu salib, dia masih mengingat, dia masih mengasihi, dia masih mengampuni. Kata-katanya adalah kata-kata penyemangatan. Dia masih berdoa kepada Bapaknya minta ampun. Dia masih juga mengingat akan ibunya. Dia juga mengingat akan orang yang ada di samping, di salibnya itu. Yang dia sampai katakan, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Lihat kata-kata yang bukan umpatan saat dia sedang sangat tidak bersemangat, tapi kata-katanya justru menyemangati orang lain. Dan di sini dia dikuatkan. Ini dia kiat yang baik dari orang yang sedang mengalami sulit hidupnya. Justru nasihati orang yang sedang sulit, dia akan terpulihkan. Dan satu lagi dikatakan, setiap pagi ia pertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bukan saja lidah yang menyemangati orang lain, tetapi juga pendengaran kita terus diisi oleh kata-kata dari Tuhan. Mendengarkan Tuhan kita, mau belajar, dengar-dengaran kepada apa kata orang, dengar-dengaran kepada apa yang ada di sekitar kita yang menyemangati, pilih itu dan tetap tanamkan dalam hati segala kata-kata yang indah, kata-kata yang membangun kita. Pesan sabda Tuhan hari ini mau ingatkan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, memang apalagi sesuatu yang sulit itu bisa buat kita ciut dan takut. Tapi life goes on, hidup terus berlanjut dengan segala kejutan-kejutan yang bisa saja terjadi lagi kemudian. Karenanya jalanilah dengan penuh sujud kepada Tuhan tanpa henti. Dan kepada Tuhan sajalah hati kita menurut. Kita turuti jalannya, kita turuti kata-katanya, kita dengarkan suaranya, dan kita juga memperdengarkan suara dari Tuhan itu kepada orang lain. Hidup terus berlanjut, ayo jalani dengan bersujud, dan pada Tuhan hati menurut. Tuhan mengasihi kita sekalian, ayo lanjutkan. Amin.